Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 340 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, yang mana hadis ini membahas tentang lupanya seorang imam, kemudian dia berdiri. Apakah dia mesti melanjutkan gerakan sholatnya ataukah tidak? Jadi dia di sini hadis ini menceritakan bahwasanya seorang imam tersebut lupa duduk tasyahud awal. Jadi dia lupa duduk tasyahud awal, kemudian lantas berdiri, dan berdirinya itu sudah sempurna. Apakah dia wajib meneruskan berdirinya, atau dia mesti harus mengulanginya? Nah, ini kita bahas di hadis nomor 340. Wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi raq'ataini fastamamma qa'iman falyamdi wala ya'udu wal yasjud sajdataini fa illam yastamimma qa'iman falyajlis fala sahwa alaihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa labdulahu bisanadin dhaifin. Wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza syaka ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu, faqama fi raq'ataini, lalu berdiri pada rakaat kedua tanpa melakukan tasyahud pertama, fastamamma qa'iman, sedangkan posisinya sudah sempurna berdiri, ya. Berdirinya itu sudah sempurna. Falyamdi wala ya'udu, maka teruskanlah, jangan balik, artinya jangan duduk tasyahud awal. Falyasjud sajdataini, maka lakukanlah sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Fa illam yastamimma qa'iman, jika seseorang tersebut, salah satu di antara kalian, tidak sempurna qa'iman, berdiri, artinya ini posisinya itu masih mau berdiri, seperti itu, ya, masih mau berdiri. Kemudian seorang tersebut ingat, falyajlis, maka duduklah, wala sahwa alaih, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi atas orang tersebut. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wa labdulahu, dan lafaz ini menurut Imam Daruqutni, menurut Imam Daruqutni, ya. Lafadznya menurut Imam Daruqutni,
bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Itu. Jadi apabila seseorang di antara kalian telah merasa ragu lalu berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud pertama, ya, sedangkan posisi kita itu sudah berdiri sempurna, lebih dekat pada berdiri. Jadi sudah lebih dekat pada berdiri itu artinya sudah ya posisi sudah mau sempurna untuk berdiri. Maka hendaklah ia meneruskan berdirinya tersebut dan jangan kembali untuk melakukan tasyahud pertama. Kemudian kalau misalkan sudah selesai sholatnya, maka seseorang tersebut melakukan sujud sebanyak 2 kali, yaitu sujud sahwi. Jika tidak, waktunya tidak lebih dekat kepada berdiri, masih masih posisi mau berdiri kayak gitu, dekat dengan tasyahud pertama, maka hendaklah ia duduk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi, ya, karena posisinya lebih dekat daripada duduk tasyahud awal ketimbang berdiri. Kalau misalkan lebih dekat berdiri, maka hendaklah dia berdiri dan jangan mengulangi, itu ya, jangan diulangi. Maksudnya diulangi ini artinya kembali ke tasyahud awal. Nah, nanti kita akan bahas ya. Makna keseluruhannya adalah terlewatnya tasyahud pertama adalah dengan berdiri untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Maka orang yang bersangkutan tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud pertama. Ini sekalipun ia sudah diperingatkan dengan bacaan tasbih, ya, makmum sudah mengucapkan subhanallah seperti itu, karena tempatnya telah terlewatkan dan hal tersebut dapat ditambal dengan sujud sahwi sebagai gantinya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang yang bersangkutan masih belum dalam posisi lebih dekat dengan berdiri, ya, kepada berdiri, belum sempurna berdirinya kayak gitu, dia lebih mendekati kepada tasyahud pertama, maka hendaklah ia duduk untuk melakukan tasyahud pertama dan tidak ada sujud sahwi lagi bagi orang tersebut. Hadis Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang bersangkutan Imam Ahmad mengatakan berpandangan bahwa orang yang bersangkutan tetap harus sujud sahwi. Ini menurut Imam Ahmad, ya. Kalau misal dalam kondisi apapun dia, baik itu dia terus berdiri, terus berdiri, atau dia lebih dekat dengan tasyahud awal, dia masih melakukan tasyahud awal, baru dia berdiri, kondisi apapun itu menurut Imam Ahmad tetap harus sujud sahwi. Seperti itu, ya. Itu pandangan Imam Ahmad. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan ya seperti itu. Kalau misalkan dia sudah dekat dengan posisi berdirinya seperti itu, terus saja melaksanakan sholatnya. Nah, kemudian selepas selesai sholat baru dia sujud sahwi. Kalau dia lebih dekat dengan tasyahud awal, nah seperti itu, maka dia tasyahud awal dulu, baru dia berdiri. Itu pandangan ulama yang lain. Faqama fi raq'ataini. Nah, analisis lafadznya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri setelah pada rakaat kedua lupa mengerjakan tasyahud pertama. Fastatamma qa'iman, posisinya lebih dekat kepada berdiri. Falyamdih, maka ia harus meneruskan hingga berdiri dan jangan kembali untuk duduk tasyahud pertama karena ia telah mengerjakan berdiri yang fardu.
Jika ia kembali tasyahud, sedangkan ia mengetahui lagi sengaja, maka batalah sholatnya. Fa'ilam yastatimma qa'iman, jika posisinya masih jauh daripada berdiri, lebih dekat dengan duduk tasyahud pertama, faliyajlis, maka hendaklah ia mengerjakan tasyahud pertama, yakni kembali duduk untuk tasyahud pertama. Bisanadin dhaif, ini hadisnya dengan sanad yang dhaif. Karena hadis ini semua jalurnya berpangkal pada Jabir al-Ju'fi. Beliau adalah orang yang dhaif, ya, tapi bisa diamalkan. Fikih hadisnya adalah apabila seseorang meninggalkan tasyahud pertama dan duduk untuknya, maka ia kembali kepadanya selagi ia belum dekat kepada berdiri, ya. Bila seseorang tersebut lebih dekat pada berdiri, maka ia tidak boleh kembali. Kemudian di akhir sholat ia melakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Jika ia kembali padahal ia lebih dekat kepada berdiri, maka batalah sholatnya. Ini menurut Imam Syafi'i dan pendapat yang sahih dari mazhab Hanafi, ya. Kemudian yang kedua, mazhab Hambali mengatakan jika ia telah berdiri dan masih belum membaca Al-Fatihah, lebih utama baginya tidak kembali untuk tasyahud, dan sesungguhnya ia diperbolehkan untuk kembali hanyalah karena ia masih belum melakukan rukun yang dimaksud dari berdiri, yaitu membaca Al-Fatihah, ya. Dalam 2 keadaan tersebut, orang yang bersangkutan tetap melakukan sujud sahwi, ya. Jadi yang dimaksud rukun di sini yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau misalkan seseorang tersebut belum membaca Al-Fatihah dan posisinya ya istilahnya sudah sempurna berdirinya, maka diperbolehkan untuk seseorang itu kembali, hanya ia masih belum melakukan rukunnya tadi, yaitu Al-Fatihah. Nah, dalam 2 keadaan tersebut, orang yang bersangkutan tetap melakukan sujud sahwi, baik itu dia kembali atau tidak kembali, kayak gitu ya. Kembali ini maksudnya kembali tasyahud awal, atau dia tidak kembali langsung meneruskan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Tetap sujud sahwi, ini pandangan Imam Hambali. Kemudian mazhab Maliki mengatakan ia tetap boleh kembali lagi selagi kedua tangannya dan kedua kakinya masih belum terpisah dengan tanah dan tidak ada sujud sahwi baginya, ya. Jadi kalau menurut pandangan Imam Malik, kalau misalkan tangan dan kaki kita masih belum kedua kakinya masih belum terpisah dengan tanah, maka seseorang tersebut masih boleh kembali, ya, dan tidak perlu sujud sahwi. Tetapi jika keduanya antara kaki dan tangan sudah terpisah dari tanah seperti itu, maka ia tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud pertama. Jika ia kembali juga, maka mengenai kebatalannya masih diperselisihkan, ya. Kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwasanya apabila dia kembali maka batal sholatnya, seperti itu. Kalau Imam Malik, kalau misalkan dia sudah terpisah antara tangan dan kakinya dari tanah, itu masih diperselisihkan apakah batal atau tidak, seperti itu. Hanya menurut pendapat yang rajih, yang kuat, tidak batal sekalipun kembali sesudah berdiri, ya, itu. Bahkan sudah memasuki bacaan Al-Fatihah,
Itu ya. Jadi kalau misalkan ada imam sudah membaca Al-Fatihah, kemudian dia duduk tasyahud pertama. Nah, duduk tasyahud pertama kayak gitu. Kemudian dia kembali lagi berdiri membaca Al-Fatihah, ya itu tidak batal, ya menurut dia tidak batal, maka itu pandangan Imam Malik. Ya. Kalau Imam Syafi'i jelas batal ya, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu. Jika ia kembali sesudah merampungkan bacaan Al-Fatihah secara keseluruhannya, maka batalah sholatnya. Ya, jadi kalau sudah keseluruhannya sudah rampung nih ya, nah di sini baru batal sholatnya. Ketentuan ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, sedangkan bagi makmum, seandainya ia meninggalkan tasyahud pertama karena lupa, ya, sementara imamnya duduk tasyahud, maka ia wajib kembali secara mutlak karena mengikuti imam. Demikian juga menurut jumhur ulama, dan pendapat inilah yang paling kuat di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan orang tersebut, seorang makmum, berdiri karena dia lupa, sedangkan imamnya masih tasyahud, maka dia wajib kembali seperti itu. Yang ketiga, jika ia masih belum berdiri dengan tegak, maka ia boleh kembali duduk untuk tasyahud ya. Mengenai sujud sahwinya ada dua pandangan. Yang paling sahih di antara kedua pendapat tersebut menurut jumhur ulama, yaitu dia tidak usah sujud ya. Ini menurut jumhur ulama. Kalau misalkan dia sudah posisinya masih belum mendekati berdiri, dia balik melakukan tasyahud awal kayak gitu, baru dia berdiri lagi meneruskan gerakan-gerakan sholat yang lain. Nah, itu tidak perlu sujud sahwi, itu menurut jumhur ulama ya. Itu. Sedangkan Al-Qafal mengatakan jika ia lebih dekat kepada berdiri lalu ia kembali duduk, maka ia boleh sujud sahwi. Jika lebih dekat kepada duduk dan posisinya pertengahan antara keduanya, ya keduanya, jadi dia sudah tengah-tengah nih antara duduk dan berdiri seperti itu, maka tidak usah sujud sahwi lagi. Ya, ini menurut Al-Qafal ya. Jadi teman-teman bisa ambil beberapa pandangan, salah satunya yang saya ambil kalau di sini pandangan imam jumhur ulama seperti itu ya, jumhur ulama. Kalau misalkan saya sudah posisinya dekat dengan berdiri seperti itu, maka saya sudah teruskan aja berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian sujud sahwi. Jika saya posisinya lebih dekat daripada duduk tasyahud awal, maka saya lakukan dulu duduk tasyahud awal, balik dulu tasyahud awal, berdiri, baca Al-Fatihah, terus rakaat yang lain, dan saya tidak perlu sujud sahwi ya. Itu pandangan jumhur ulama ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya ini masih dirasa kurang ya, baik itu kitab Bulughul Maram dan terjemahan Syarah Ibanatul Ahkam ya. Jadi kitab Ibanatul Ahkam ini saya ambil kitab terjemahannya ya. Kemudian juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya di video ini atau di konten-konten sebelumnya, saya juga meminta maaf seperti itu. Dan teman-teman bisa yang menonton video ini dan video-video sebelumnya, apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, teman-teman bisa atur di kolom komentar ya. Kalau misalkan itu kesalahan, saya bisa koreksi dan saya bisa perbaiki seperti itu ya, sebelum ini berlarut
larut. Ya meskipun saya juga baca kitab kuning kayak gitu, bacaan ini bukan tidak bukan tidak ada kemungkinan saya bisa lupa, bisa salah di dalam membaca sesuai dengan kaidah nahwu dan shorobnya seperti itu. Kalau misal sudah dirasa fatal bagi teman-teman semuanya, teman-teman bisa atur di kolom komentar di situ kan kalau ini salah seperti itu. Saya bisa koreksi dan saya bisa revisi kembali ya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.